berpikir marketing karena COVID. Jadi kita harus memutar otak gimana sih caranya kita tetap berjalan, kita tetap bisa jualan. Karena kan saat itu ada yang namanya pembatasan ya, mulai dari nggak bisa ketemu sama orang-orang, terus nggak boleh berpergian. Nah, salah satu caranya kan memanfaatkan media sosial gitu. Jadi dari situ aku tahu gimana sih caranya kita bisa meng-approve gitu kan, gimana caranya kita bisa berjualan, menghasilkan uang tanpa kita harus keluar dari rumah, yakni dengan memanfaatkan media sosial gitu. Halo sahabat BKK Bisa, kembali lagi bersama aku Berliana Dini Prastiani di acara Ngubar, Ngulik Bareng. Kali ini kita kedatangan tamu spesial banget karena tamu kali ini adalah salah satu admin yang bekerja di BKK Bisa. Nah, mungkin kita bisa langsung aja perkenalan sama adminnya ya. Mungkin banyak nih sahabat BKK yang kepo nih admin BKK tuh siapa aja. Nah, hari ini aku bakal kenalin ke teman-teman semua salah satu admin BKK Bisa. Oke, kita langsung aja perkenalkan. Halo Kak Erna. Halo semuanya. Apa kabar nih Kak Erna? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya. Nah, hari ini aku bakal ngulik nih sedikit tentang Kak Erna. Mungkin nantinya Kak Erna bakal ditonton ya sama para pengguna BKK Bisa, supaya mungkin nanti juga kenal, mungkin di jalan terus kayak, hi itu admin BKK Bisa nih gitu. Nah, boleh nggak nih aku mau ngulik sedikit tentang kehidupan Kak Erna? Boleh. Boleh ya. Oke, nah aku izin dulu nih guys, takutnya nggak dibolehin. Oke, mungkin dari kesibukannya aja kali ya. Kalau buat sekarang kesibukannya pasti kerja ya, kerja di BKK Bisa. Terus juga buat sekarang masih di masa perkuliahan, udah mulai di semester 5 lagi lumayan padat jadwalnya. Oke, nah berarti sekarang Kak Erna tuh kan lagi kerja di BKK Bisa nih, udah jadi adminnya BKK Bisa, lagi kuliah juga. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, sebelum masuk ke BKK Bisa pernah nggak sih bekerja di tempat lain gitu? Sebelumnya aku di marketing ya, marketing dealer, jabatannya di sales counter, itu kurang lebih di 2 tahunan. Terus kemudian tepat di bulan Agustus kemarin, di akhir bulan aku resign, di bulan September coba nge-apply daftar lagi nih di aplikasi BKK Bisa. Terus bulan Oktober aku langsung diterima magang di sini sebagai admin jobs. Oke, keren ya. Berarti jaraknya lumayan dekat ya, nggak lama banget nganggurnya. Oke, nah ngomongin kerjaan nih, tadi juga bilang lagi sibuk kuliah kan katanya. Nah, boleh tahu nggak sih kenapa akhirnya memutuskan untuk bekerja sambil kuliah, dan untuk saat ini juga sedang kuliah di mana? Kalau buat sekarang aku kuliah di Universitas Terbuka, aku ambil prodinya di manajemen. Nah, alasan aku kenapa kerja dan kuliah, di satu sisi kuliah itu pendidikan penting ya buat aku. Cuman yang namanya kita dari keluarga yang mungkin ekonominya nggak terlalu mencukupi gitu kan. Jadi menuntut aku gimana caranya supaya aku bisa dapat penghasilan tambahan buat ngebiayain kuliah gitu. Berarti tujuan utamanya bekerja adalah untuk bantu-bantu ya, supaya pendidikan juga terputus, karena pas banget di zaman sekarang ya, emang pendidikan itu penting banget, apalagi udah ada pergerakan 4.0 ya, dimana perusahaan juga banyak merekrutnya minimal operator aja udah mulai D3 gitu. Betul. Jadi kayak mau nggak mau ya kita harus berproses lagi, harus belajar lagi gitu. Dan emang belajar itu juga salah satu aset jangka panjang yang nggak ada matinya ya Kak ya. Wah, keren sih. Semoga cepat selesai kuliahnya. Amin. Terus betah juga menjadi admin BKK Bisa. Amin. Oke nih Kak Erna, aku mau nanya lagi nih. Sebelumnya nih, prosesnya sampai akhirnya Kak Erna menjadi seorang admin di BKK Bisa ya. Nah, ada nggak sih hal yang mungkin menurut Kak Erna tuh ada di titik terberatnya Kak Erna? Jadi kebetulan pas dapet hasil kalau aku masuk ke tahap selanjutnya ya, itu tahap interview, itu berbarengan jadwalnya dengan tes di perusahaan lain. Ya, jadi di hari yang sama aku ke 2 tempat tes. Yang pertama itu tes di salah satu BKK sekolah yang ada di Karawang. Itu jaraknya lumayan ya, kalau misalkan dari tempat aku tinggal ke tempat tes yang pertama, kemudian ke BKK Bisa, itu juga sempet datang kan harusnya jam 1 ya, itu udah jam 1 lebih. Terus juga pas dateng di urutan terakhir, di interview terakhir gitu.
Terus juga pas dateng ngobrol kan sama kandidat-kandidat yang lain, mereka itu kebanyakan lulusan S1. Jujur awalnya, aduh ini salah nggak ya gitu. Karena kan aku nge-apply-nya itu 2 ya, ada di bagian customer service sama di bagian marketing. Kenapa memberanikan diri melamar sebagai marketing padahal kualifikasinya itu kan D3 S1 ya, karena memang aku merasa aku punya pengalaman nih di marketing gitu. Jadi aku punya nilai plus yang bisa dipertimbangkan oleh perusahaan gitu. Dan udah dateng, sempet telat juga, cuma alhamdulillah pas interview semuanya berjalan dengan lancar. Sampai akhirnya besoknya itu aku langsung dapet informasi kalau aku lolos tahap interview dan next ke tanda tangan kontrak. Oke, emang prosesnya cepet banget ya berarti ya. Terus itu kalau boleh tahu tes di BKK berarti baru awal ya sama tes gitu. Cuman di sini udah interview, jadi kenapa sih akhirnya memutuskan gitu untuk mengambil di sini gitu? Karena yang pertama ya pertimbangannya dua-duanya sama-sama magang. Nah, yang sebelumnya itu pabrik, cuma memang untuk posisinya sendiri agak lebih jauh kan, mempertimbangkan jarak ya. Terus juga ditambah berpikir ke efisiensi waktunya, karena kan aku sambil kuliah ya. Nah, di sini kan sebagai admin ya, admin jobs, aku berpikir pengalaman sebagai admin jobs itu bakalan lebih menguntungkan bila mana nanti aku sudah lulus kuliah, kan pasti ada riwayat-riwayat pengalaman dan itu bakalan sangat-sangat bermanfaat gitu. Oke, berarti itu ya salah satu alasannya untuk akhirnya memutuskan untuk bekerja di BKK Bisa. Oke, nah terus buat teman-teman juga nih mungkin yang masih bingung atau pengen gabung juga sama kita gitu ya, kebetulan banget ya Kak Erna, kita juga lagi buka lowongan pekerjaan, ada beberapa posisi yang mungkin bisa teman-teman tepati. Buat teman-teman mungkin bisa langsung aja kunjungin websitenya BKK Bisa, terus kalian lihat apakah teman-teman sudah sesuai belum nih kualifikasinya sama yang kita butuhkan. Kalau emang sekiranya sudah, silakan apply. Semoga teman-teman bisa bergabung sama kita berdua gitu. Oke, next nih Kak. Ngomongin pekerjaan, ngomongin perkuliahan gitu kan. Terus kalau boleh tahu sendiri nih, Kak Erna tuh aslinya orang mana sih? Kalau asli aku Tegal, jadi lahir, besar, sekolah dan sebagainya itu di Tegal. Cuma memang waktu itu zaman-zamannya Covid ya, Covid-19, aku lulusan tahun 2020. Nah, aku itu udah mulai merantau lah karena aku berpikir untuk di Tegal sendiri peluangnya itu belum cukup besar ya dibandingkan dengan kayak di Karawang sekarang nih gitu, sebagai salah satu kota incaran para pencakar nih. Betul gitu banget. Oke, berarti salah satu alasan ngerantaunya itu karena memang satu pengen punya pengalaman, satu memang utamanya karena Karawang juga kota industri ya. Betul. Beda sama Tegal, mungkin ada beberapa perusahaan tapi memang gak sebanyak kota Karawang. Betul. Gitu. Akhirnya memutuskan untuk hijrah ke sini ya. Wah, berarti itu langsung dari selesai sekolah langsung ke sini? Langsung ke sini. Terus langsung dapat kerja atau gimana tuh? Karena memang awalnya kan zona merah ya, pokoknya baru banget Covid itu kebetulan dapat kerjanya yang lumayan gampang, jadi marketing. Jadi hanya memodalkan skill kita public speaking, gimana caranya kita meraih pelanggan, mengajak mereka supaya berminat dan tertarik membeli apa yang kita jual, baik itu produk ataupun jasa, seperti itu. Cukup lama di marketing, di 2 tahunan. Nah, setelah dari situ langsung ke sini ke BKK Bisa. Wah, berarti memang basicnya itu marketing ya. Betul. Nah, kalau ngomongin basic nih, kalau dari sekolah dulu, misalkan waktu sekolah nih SMA atau SMK, terus jurusannya apa, kok sampai akhirnya tertarik ke dunia marketing gitu? Kalau aku SMK itu di SMK 1 Negeri Adi Warna, itu aku ambil jurusannya di Teknik Komputer dan Jaringan. Jadi memang untuk kesehariannya itu kan di media sosial ya, jadi sudah mulai terbuka dengan yang namanya teknologi. Nah, aku berpikir marketing karena Covid, jadi kita harus memutar otak gimana sih caranya kita tetap berjalan, kita tetap bisa jualan. Karena kan saat itu ada yang namanya pembatasan ya, mulai dari nggak bisa ketemu sama orang-orang, terus nggak boleh berpergian. Nah, salah satu caranya kan memanfaatkan media sosial Iya, gitu. betul.
Jadi dari situ aku tahu gimana sih caranya kita bisa proof gitu kan, gimana caranya kita bisa berjualan, menghasilkan uang tanpa kita harus keluar dari rumah, yakni dengan memanfaatkan media sosial gitu. Oke, keren ya, jadinya karena lebih pintar gitu cari peluang-peluang, apalagi sekarang teknologi juga semakin maju, akhirnya kayak ya udah daripada kita nggak ngapa-ngapain, teknologi makin maju, terus kayak ya udah kita ikutin lah perkembangan zaman, kita intinya negara juga udah memfasilitasi ya gitu hal-hal yang memang sekiranya tuh banyak loh peluang untuk kita nyari uang gitu, kita nggak harus capek-capek keluar, kita nggak harus capek-capek misalkan kerja shift juga ya Kak ya gitu. Wah, oke, keren banget nih guys. Nah, rencana nih Kak, kalau ngomongin rencana ke depannya, apa sih yang akan dilakukan Kak Erna gitu? Kalau untuk rencana ke depan, karena sekarang masih tahap kuliah, aku pengen cepet-cepet lulus. Oke. Targetnya lulus tepat waktu ya, gitu. Terus juga aku udah mulai coba buka usaha. Jadi selain aku di sini jadi admin jobs, aku juga punya sampingan supaya tetap mengembangkan minat dan bakat aku di marketing gitu. Semoga aku bisa buka usaha, punya usaha sendiri dan bisa mempromosikan apa yang akan aku usahakan nanti gitu. Amin. Oke, nah ngomongin usaha nih, apa sih Kak usahanya? Aku tetap ya di jualan. Aku sama keluarga kita udah mulai merintis pembuatan kue dessert gitu. Kebetulan juga sama-sama lagi belajar kursus gitu kan, buat mendalami lagi kayak pembuatan dessert dan lain sebagainya. Semoga sih nanti kalau misalkan memang sudah lulus kuliah jadi sarjana ekonomi nih, aku bisa membangun pergerakan ekonomi di desa aku. Karena kan memang kalau untuk desa sendiri tergolong masih kecil ya gitu. Aku pengen UMKM-nya supaya lebih berkembang gitu kan, supaya tidak stuck di tempat. Oke, wah keren ya. Jadi memajukan UMKM, hidup UMKM guys. Oke, nih ngomongin usaha juga nih, mungkin berarti kan sekarang lagi banyak berlatih ya, sampai akhirnya insya Allah nanti mungkin syukur-syukur sebelum selesai kuliah udah bisa jadi pengusaha gitu kan. Terus ada nggak sih Kak sosial medianya gitu, mungkin ada nih orang-orang yang mungkin itu udah jalan atau belum gitu, terus nantinya banyak nih sahabat pengguna bisa yang kiranya tuh pengen gitu mencoba dessert yang Kak Erna bikin gitu. Kalau untuk ke sosial media belum ada ya, karena ini masih rumahan gitu, jadi kita pun masih belajar lagi ya supaya lebih bervariasi nanti produknya yang akan dijual gitu. Paling kita by WA aja gitu, sama ya di grup-grup sosial media seperti Facebook gitu, paling seperti itu aja. Oke, berarti masih kecil ya circle lingkupnya gitu. Betul. Jadi belum dibuat Instagram juga, belum dibuat Shopee gitu ya. Berarti masih UMKM bener-bener yang ya udah jangkauannya masih kecil. Jadi kita doain ya guys, semoga makin luas, makin dikenal sama semua orang juga, terus produknya juga terkenal nantinya gitu. Oke, nih berarti kan udah ngomongin nih kerjaan, ngomongin pendidikan, terus ngomongin target Kak Erna ke depannya itu gimana. Nah, kalau boleh tahu, ada nggak sih motivasi yang mungkin dari dulu Kak Erna pegang nih sampai akhirnya Kak Erna tuh berada di titik ini gitu? Kalau untuk motivasi, background aku tuh broken home. Aku anak perempuan dan satu-satunya. Jadi aku tuh pengen gimana caranya aku dan ayah aku tidak diremehkan, gitu. Nah, salah satunya namanya kita lahir dan besar di desa ya. Mungkin anggapan mereka pendidikan itu tidak terlalu penting untuk perempuan. Padahal menurut aku pendidikan itu penting, apalagi di zaman yang sekarang ya. Kalau dulu mungkin SMA SMK sudah cukup ya, cukup tinggi untuk mencari pekerjaan di pabrik dan lain sebagainya, itu udah cukup mudah dan cukup bagus ya. Tapi untuk zaman sekarang kan bener-bener kayak yang tadi sempat disampaikan, untuk operator pun sudah mulai merangkak di D3 gitu. Kalau misalkan kita stuck di SMA SMK, kita tidak membuka pikiran mengenai pendidikan, ya kita akan stuck di situ aja nih, nggak ada perkembangan gitu. Oke, betul banget ya guys. Apalagi mengenai orang tua ya, pastinya kita bakal usaha segimanapun supaya orang tua kita juga bangga sama kita. Apalagi Kak Erna anak perempuan
cewek ya satu-satunya. Dan mungkin. satu-satunya. Wah, itu rintangannya luar biasa banget ya, dan sampai akhirnya ada di titik ini berarti Kak Erna itu udah sangat luar biasa juga. Terus tentunya bener juga nih apa yang dibilang Kak Erna bahwa pendidikan itu penting, karena memang banyak sekali orang-orang yang berpikir, apalagi di kampung ya Kak, pasti berpikirnya kayak ngapain sekolah tinggi-tinggi itu nanti juga di dapur gitu. Betul. Padahal madrasah utama seorang anak ya orang tuanya, ibunya, Apalagi gitu ibu. kan. Gitu. Dan itu sangat penting juga sebenarnya Kak, dan mungkin banyak orang yang memang butuh untuk disadarkan lagi ya cara pikirnya, cara pandangnya gitu mengenai dunia pendidikan itu memang sangat penting banget. Apalagi ketika kita membaca global dunia ya, di era yang sekarang di mana 4.0 itu sudah mulai berjalan gitu, itu sangat-sangat luar biasa sih. Oke, berarti kan udah ada nih motivasi yang Kak Erna pegang gitu, terus kayak Kak Erna sendiri sampai ada di titik ini, dan mungkin ada nih sedikit seperti mungkin Kak Erna bisa ngasih motivasi juga buat para pengguna BKK Bisa supaya mereka juga ketika lagi ngedown atau mereka lagi ngerasa capek, mereka tuh bisa bangkit lagi, bisa semangat lagi. Boleh Kak, silakan. Kalau dari aku sih, kalau misalkan memang kalian tuh ngerasa nggak beruntung gitu kan, kayak kok orang-orang bisa kalian enggak, kalian coba lihat lagi apa sih yang udah kalian lewatin gitu. Gimana kalian dapat kerja, atau kemudian kalian resign, atau gimana kalian sekolah nih gitu kan, orang tua ngantar kalian, orang tua membiayai kalian gitu. Pokoknya mah jangan mau diremehkan, selagi punya kesempatan kalian tuh harus memanfaatkan semaksimal mungkin gitu. Oke, itu ya guys, mungkin itu motivasi dari Kak Erna. Semoga motivasinya juga nyampe ke otak kalian, ke hati kalian, supaya kalian itu bisa lebih bangkit lagi. Intinya ketika kalian gagal, jangan pernah merasa takut gagal, karena banyak banget orang-orang sukses itu berawalnya dari sebuah kegagalan. Betul. Gitu. Oke, mungkin kita cukup nih sampai di sini karena kita bingung ya Kak mau ngomongin apa lagi gitu. Oke, mungkin kita bisa tutup podcast hari ini bareng-bareng ya Kak Erna ya. Oke, kita tutup acaranya, tapi sebelum acara kita tutup, buat teman-teman jangan lupa untuk like, Komen, dan subscribe channel YouTube kami BKK Bisa. Oke, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi